هل لك سر عند الله بينك. Pergaulanmu menentukan surgamu. Nah, kira-kira itu gimana sih Uma? Silakan Uma. Sebelum saya mulai, ibu-ibu semua, ibu-ibu sepakat nggak pergaulanmu menentukan surgamu? Sepakat ya, pergaulanmu menentukan nerakamu. Sepakat ya Bu? Sepakat. Salah satu tanda ibu sepakat, makanya ibu menyekolahkan anak-anak di sekolah yang baik kan? Di sini banyak nih menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren atau ke sekolah agama. Kan memang karena ibu-ibu ingin anak-anak ibu mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang salih, lingkungan yang sejak dini membentuk dia menjadi anak yang paham akan agamanya. Betul kan Bu? Nah, hari ini kan kita bahas, mari kita simak dulu surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya teman-teman karib pada hari itu, pada hari kiamat, saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi di sini dalam ayat ini kita sama-sama kembali mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersahabatnya dengan orang-orang yang salih, bersahabatnya dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dalam memilih teman. Kenapa? Karena teman-teman itulah yang akan mempengaruhi diri kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Janganlah engkau bergaul kecuali dengan seorang mukmin dan janganlah memakan makananmu melainkan orang bertakwa. Apa maksudnya? Apa maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bergaulnya hanya kepada orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Apakah kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang selain Islam? Boleh nggak Bu? Boleh. Jangan sampai salah sangka. Jangan sampai kita merasa bahwa kita nggak boleh nih bergaul sama orang yang berbeda. Bukan begitu. Di Indonesia ini agama lain banyak dan kita hidup bersama-sama secara rukun. Mereka saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Begitu pula Rasulullah SAW ketika beliau berada di Madinah. Pertama kali Rasulullah pindah ke kota Yathrib atau kota Madinah, ada namanya Piagam Madinah. Kenapa? Piagam Madinah itu berisi agar orang Islam, orang non-Islam bisa hidup secara baik, secara rukun di tanah Madinah. Maksud dari hadis bahwa kita berteman dengan orang-orang mukmin, maksudnya adalah bersahabat erat dengan orang-orang yang salih, bersahabat erat dengan orang-orang yang ngaji. Tapi berteman boleh dengan siapapun untuk mewarnai, bukan diwarnai. Orang-orang lain harus tahu Islam rahmatan lil alamin. Orang-orang lain melihat Islam itu ada pada diri kita. Bukan seberapa banyak bicara kita, tapi kadang-kadang orang lihat Islam itu dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Banyak loh orang-orang yang akhirnya tersentuh melihat kesujukan Islam dari perilaku kita, dari tutur kata kita seperti itu. Kembali lagi kepada judul kita bahwa pergaulan itu menentukan syurga kita. Maka kita lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar." Kalau kita Bu melihat orang yang buat maksiat, kita bergaul dengannya, pasti ikut-ikutan juga. Paling enggak, kalau dia enggak melakukan maksiat itu, paling enggak dia membenarkan maksiat itu. Karena dia enggak melarang, dia nyaman berada di situ. Ya kan? Tapi kalau ibu bergaul dengan siapa? Para penghafal Al-Quran. Ibu-ibu yang suka wiridan misalnya, yang suka ngaji. Kadang-kadang kita baru berhijrah sih, baru berubah. Tapi kita nyaman di situ. Lama-lama ibu akan juga menjadi seperti itu. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, karena bergaul sama orang yang suka baca Quran, lama-lama jadi baca Quran. Betul ya? Betul. Makanya Rasulullah SAW juga ingatkan ibu-ibu dan yang ada di rumah. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jadi perumpamaan orang yang salih adalah penjual minyak wangi. Perumpamaan orang-orang yang buruk adalah pandai besi. Kata Rasulullah apa? Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Kalau misalnya berteman dengan orang salih, ya pelan-pelan solih, minimal kecipratan lah solihnya itu. Betul. Bener nggak? Wanginya, ademnya, iya, sejuknya. Aduh, dia baca Quran, hari ini belum baca Quran, malu nih pengen baca Quran. Jadi ikutan baca, Bener ya, Bu? Masya Allah.
Sebaliknya juga begitu. Kalau engkau berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Ibu bergaul sama pemabuk misalnya, hari-hari sama pemabuk, pasti ada pengaruh dari pemabuk itu untuk kehidupan ibu, misalnya seperti itu. Begitulah teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ada satu kisah menarik sekali ibu sekalian, kisah tabi'in. Beliau orang soleh, penghafal Al-Quran 30 juz, namanya adalah Abdah bin Abdurrahim. Beliau ini bersama dengan seluruh pasukan muslim melawan Romawi. Wah, berjuang luar biasa untuk memenangkan Islam ya pada saat itu. Kemudian beliau bergaul salah dengan siapa? Seorang perempuan Romawi. Jatuh cinta. Dan akhirnya bergaul secara dekat. Akhirnya sang penghafal Quran ini terbawa karena jatuh cinta dengan perempuan Romawi ini. Akhirnya ditinggalkan agamanya. Lupa ayat-ayat Qurannya. Terjadi nggak di zaman sekarang? Banyak. Maka apa yang terjadi ketika teman-temannya datang, teman-temannya terkaget-kaget. Engkau dulu adalah orang yang saleh, nggak pernah meninggalkan sholat malam, hafalan Quran, murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan selalu saja. Terngiang-ngiang di telinga kami. Apa yang terjadi pada dirimu? Kemudian beliau mengatakan, aku hanya ingat satu ayat dari seluruh ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 3 yang artinya, biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Itu ayat untuk dirinya sendiri. Itu yang dia ingat. Dari seluruh ayat itu yang dia ingat. Lihat bagaimana cara Allah menegur dia. Ayat itulah yang dia ingat. Satu-satunya ayat yang kemudian sebenarnya sedang menasihati diri dia sendiri. Ini banyak terjadi Ibu sekalian. Saya baru balik kemarin dakwah di Amerika. Apa kata mereka ketika saya bertanya-tanya? Mbak Oki, di sini tuh banyak banget lulusan pesantren datang ke Amerika lepas jilbabnya. Itu banyak. Makanya bagi orang-orang yang udah ngaji juga jangan sombong. Saya sih udah ngaji, udah soleh. Belum tentu. Siapa tahu Allah uji nanti ibu-ibu nggak istiqamah. Makanya Rasulullah SAW itu senantiasa doa istiqamah. Karena istiqamah itu berat. Apa doanya Rasulullah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hatiku, ya Allah tetapkan hatiku ini atas agamamu, ya Allah. Kadang kita udah tahu tapi kita masih lakuin. Ya kan, ini juga nasihat untuk diri saya Bapak-Ibu sekalian. Begitulah. Nah, terakhir nih pembahasan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada manfaat kalau kita berteman dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Apa manfaatnya? Pertama, orang-orang yang saleh akan mengingatkan kita untuk beramal saleh. Juga pada saat kita terjatuh dalam kesalahan, dia mengingatkan kita. Itu orang-orang yang saleh. Dia berani untuk mengingatkan kita. Kalau kita benar, dia dukung kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau benar, dia tolong kita dalam kebaikan, dalam takwa. Kalau salah, dia nggak mau tolong kita. Justru dia akan ingatkan kita. Jadi bergaul dengan orang-orang yang saleh, manfaatnya adalah dia akan selalu mengingatkan kita. Kita baik, dia dukung, kita salah, dia tegur. Ya, jadi itu luar biasa. Ada satu kisah juga menarik. Ini hadits riwayat Bukhari. Bagaimana seorang teman ini mengingatkan temannya. Sama-sama orang saleh. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sahabatnya Nabi, Abu Darda juga sahabatnya Nabi. Abu Darda ini saleh sekali. Salman Al-Farisi itu ke rumahnya Abu Darda melihat Abu Darda siang itu puasa sepanjang hari. Terus-terusan. Malamnya sholat malam terus. Sampai Salman melihat istrinya Abu Darda namanya Ummu Darda. Berpakaiannya udah nggak beraturan gitu, nggak berpenampilan menarik gitu. Kenapa Ummu Darda? Kata Ummu Darda, suamiku udah nggak peduli sama saya. Tiap hari ibadah terus. Ya buat istilahnya kalau bahasa sekarang ya, saya ngapain juga cakep-cakep. Suami saya nggak peduli. Istilahnya gitu bahasa sekarangnya. Kemudian Abu Darda menasihati, Salman Al-Farisi menasihati, wahai Abu Darda, semua itu ada porsinya masing-masing. Sesungguhnya bagi rokmu ada hak, bagi dirimu ada hak, bagi keluargamu juga ada hak, maka penuhilah hak-hak itu. Artinya istrimu itu perlu kok diperhatikan. Ibadah kepada Allah betul, ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk pasangan, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk bekerja, begitu. Hal ini diadukan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
apa yang Salman Al-Farisi katakan itu benar. Jadi indahnya agama kita ini teman-teman sekalian, Masya Allah. Ya luar biasa. Kita boleh bersenang-senang, boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Asal jangan tawaf di mall aja 24 jam di mall gitu. Tapi di sini adalah kita lihat bagaimana seorang teman yang baik akan menasihati temannya. Kedua, apa manfaat bergaul dengan orang-orang yang saleh? Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Ya kan, ibu-ibu kalau lagi sedih nggak tahu aja tuh tiba-tiba masalah ibu selesai mungkin doa dari teman yang jauh. Masya Allah. Itu orang-orang soleh doain kita. Kalau orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu doain apa enggak. Kita perlu lah, makanya kalau kita ketemu orang soleh Bu, doain saya ya, doain kita ya, doain kami ya, kan gitu ya Bu ya. Bu doain saya ya kan begitu. Karena siapa tahu doa beliau yang dijabah oleh Allah karena kesolehannya beliau. Teman-teman sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui, doa sembunyi-sembunyi adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas untuk mengamini doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat akan mengatakan amin walaka bimithli. Semoga engkau pun akan mendapatkan hal yang semisal. Jadi bagi orang beriman gak pelit dalam doa. Ya Allah, sahabat saya ya Allah, banyakkan hartanya, berkahkan hartanya ya Allah. Bahagiakan rumah tangganya ya Allah. Jadikan anak-anaknya hafal Quran ya Allah. Anak-anaknya bahagia ya Allah. Nanti malaikat juga mengatakan amin. Hal yang sama juga terjadi kepadamu. Jadi orang saleh itu gak pelit dalam doa. Dia tahu apa yang dia doakan pada orang lain, itu akan juga kembali kepada diri kita, dia sendiri. Jadi mulai sekarang nggak usah pelit dari orang lain. Saya punya kebiasaan nih Bu, kalau saya boleh cerita. Sebelum tidur, ini ritualnya panjang saya sama anak-anak. Kita ini setelah ritual doa dan segala macam, kita biasanya mendoakan seluruh anggota keluarga, nenek, kakek, tante, om, keponakan-keponakan. Kita sebut namanya satu-satu. Ya Allah, semoga tante Icis, ya Allah, semoga sehat, semoga kehidupan keluarganya bahagia. Itu panjang doanya. Kita sebutin satu-satu. Dan ibu juga pasti punya ritualnya masing-masing ya untuk mendoakan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Begitu. Dan juga jangan lupa, ibu-ibu ketika sholat, biasanya ketika tasyahud, ibu-ibu akan mengatakan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa loh. Apa artinya? Doanya adalah salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba Allah yang sholih. Ibu doa tuh nggak nyadar tuh, kadang kita baca doa dalam sholat kan penuh doa-doa indah. Kadang kita nggak paham, jadi kita nggak tahu. Padahal itu doa untuk saudara-saudara kita yang soleh. Jadi semua hamba-hamba Allah yang soleh saling mendoakan satu sama lain. Indah ya, Islam ini Masya Allah ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi nggak ada rugi-ruginya jadi orang yang soleh karena kita saling mendoakan satu sama lain. Terakhir, apa manfaat kita bergaul dengan orang-orang yang saleh? Yang ketiga adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama-sama di hari kiamat. Ada yang berkata pada Nabi, ada seseorang yang mencintai suatu kaum atau seseorang sahabatnya, namun dia nggak pernah berjumpa dengan kaum itu atau teman tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibu-ibu mencintai para penghafal Quran, ibu-ibu mencintai orang-orang yang mengaji, ibu-ibu dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh itu. Mereka penolong kita juga di hari akhir. Saya suka bercanda gini, kalau saya meninggal Bu sebut-sebut nama saya, nggak bercanda sih, serius sebenarnya. Sebut-sebut nama saya di hadapan Allah bahwa kita pernah membahas ayat-ayat Allah di tempat ini. Ini serius nih Bu, bukan bercanda. Ntar kalau ibu misalnya, ibu mau duluan apa saya duluan nih? Kembali kepada awalnya mau duluan yang mana? Masuk surga kan? Mati dulu kan? Ya, jadi kalau misalnya salah satu di antara kita yang kembali kepada Allah lebih dulu, ibu-ibu sekalian, katakan kepada Allah, ini sungguh-sungguh nih. Di tempat ini kita pernah membahas ayat-ayat Allah dan mudah-mudahan kita bisa saling tarik-menarik satu sama lain. Amin. Begitu, insya Allah hari ini materi kita.